Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrofan Indasari dengan NIM 2123020. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pentingnya konseling Islami untuk remaja, membangun generasi mandiri, berakhlak, dan bertakwa. Yang pertama ada remaja dan tantangannya. Fase transisi krusial atau pencarian identitas, kemandirian, dan penerimaan sosial. Yang kedua, tekanan dari berbagai arah, akademik, pergaulan sosial, media sosial, perubahan fisik dan emosi. Selanjutnya, resiko masalah atau kecemasan, depresi, perilaku menyimpang, krisis identitas, dan menjauh dari nilai agama. Apa itu konseling Islami? Jadi, konseling Islami adalah pendekatan konseling yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam Al-Quran dan Sunnah dengan teori dan teknik konseling modern. Tujuan dari konseling Islami adalah membantu individu memahami masalah, menemukan solusi, dan mengembangkan potensi diri berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Fokus dari konseling Islami adalah penyelarasan jiwa, akal, dan hati atau kolbu dengan tujuan hidup sebagai hamba Allah. Mengapa remaja membutuhkan konseling Islami? Jadi yang pertama adalah untuk fondasi mental atau spiritual, memperkuat keimanan dan ketakwaan sebagai pegangan hidup di tengah godaan. Yang kedua, manajemen emosi dan perilaku atau mengajarkan kesabaran, syukur, tawakal, pengendalian diri sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah pemecahan masalah atau memberikan perspektif Islam dalam menghadapi kesulitan ujian dari Allah dan mencari solusi yang halal dan baik. Yang keempat adalah identitas diri, membantu menemukan identitas diri yang kuat sebagai muslim atau muslimah. Manfaat konseling Islami bagi remaja yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental atau emosi, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, pengembangan akhlak mulia atau mendorong perilaku jujur, amanah, peduli, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah hubungan interpersonal yang sehat atau membimbing dalam membangun pertemanan yang positif dan hubungan keluarga yang harmonis. Yang keempat adalah visi hidup jangka panjang, membantu merencanakan masa depan berdasarkan tujuan akhirat dan dunia. Yang kelima, ketahanan diri atau resiliensi, yaitu mempersiapkan remaja menghadapi tantangan hidup dan memperkuat iman dan Islamnya. Peran konselor Islami adalah sebagai pendengar yang baik, kita memberikan ruang aman bagi remaja untuk bercerita tanpa penghakiman, menjadi contoh pribadi yang berakhlak mulia dan konsisten dalam ajaran Islam, membimbing spiritual, mengaitkan permasalahan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, memberi motivasi atau mendorong remaja untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguh pada syariatnya, dan sebagai fasilitator solusi atau membantu remaja memecahkan masalahnya. Siapa yang harus terlibat dalam konseling Islami? Yang pertama dan yang paling utama tentu saja orang tua, karena orang tua berperan menciptakan lingkungan Islam di rumah. Yang kedua, sekolah atau madrasah untuk mengintegrasikan konseling Islami dan kurikulum dan layanan bimbingan. Yang ketiga, masjid atau komunitas untuk menyelenggarakan program mentoring dan konseling untuk remaja. Yang keempat adalah pemerintah untuk mendukung ketersediaan dan kualitas layanan konseling Islami. Dan yang terakhir adalah remaja itu sendiri, karena memiliki kesadaran dan kemauan untuk mencari bantuan dan bertumbuh. Jadi, konseling Islami adalah investasi penting untuk masa depan remaja kita, membekali remaja dengan fondasi spiritual dan mental yang kuat, membantu mereka menavigasi tantangan modern dengan bijaksana, mencetak generasi yang mandiri, berakhlak mulia, dan bertakwa.
Jadi mari kita dukung ketersediaan konseling Islami di lingkungan kita dan mendorong remaja untuk tidak ragu mencari bantuan, dan mari bersama-sama mewujudkan generasi penerus yang cemerlang dunia dan akhirat. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.